Saudara baik-baik? Kayaknya saudara nggak terlalu baik. Saudara betul baik-baik? Boleh sekali lagi katakan yes kalau sudah baik-baik? Well, saya merasakan ada seperti roh intimidasi yang beberapa hari mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan is in control. Tuhan kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Ya, kita tetap akan berdoa dan berpuasa buat bangsa ini, buat negara kita, buat para pemimpin yang ada. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian untuk bisa melaksanakan apa yang baik. Karena ini akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari firman Tuhan. Well, saya nggak akan bicara politik tentu saja karena mimbar ini dilarang untuk berbicara politik. Tetapi Alkitab banyak mengajarkan mengenai bagaimana kita hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan yang ada dalam bangsa dan negara kita. Dan doa saya adalah, saya nggak tahu kenapa saya harus bicara ini, tapi doa saya adalah biar kita akan menjadi orang-orang Kristen. Yang disebut Kristen itu bukannya cuma agama, bukan agama saudara, tapi adalah pengikut Kristus. Kita akan menjadi murid Kristus yang memiliki penguasaan diri yang baik, yang memiliki pemikiran yang sehat, dan juga yang memiliki hikmat dan akal budi untuk bertindak dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan sekaligus kita bisa menguasai apa yang kita katakan, menguasai apa yang kita pikirkan, dan biar semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan rancangan Tuhan, kemauan Tuhan itu selalu yang baik. Nggak pernah mendatangkan ketakutan. Nggak pernah mendatangkan kekecewaan. Tapi yang ada adalah mendatangkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang benar. Menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketiadaan kebenaran. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Dan pada selamat datang di bulan November, kita masuk pada bulan yang ke-11 dari tahun 2016. Dan minggu yang pertama ini, kita masih tetap bicara mengenai the message of salvation atau pesan keselamatan. Dan keselamatan seperti apa yang sebenarnya Alkitab katakan kepada kita, selamat di bumi dan selamat di sorga. Dan bagaimana kita selamat hidup sementara kita ada dalam dunia ini. Sehingga kita bisa selamat juga nanti waktu masuk ke sorga nanti bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan. Maksud saya kita akan hidup di dalam keselamatan tersebut. Kita udah terlatih, kita udah jadi biasa. Selama bulan Oktober yang lalu kita sudah bicara mengenai keselamatan tersebut. Proses and event. Ya, ada event, ada proses. Dan keselamatan itu adalah event pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi keselamatan itu juga adalah proses yang harus kita jalani dan kita kerjakan. Sampai pada saat nanti kita ketemu dengan Tuhan. Dan bulan ini juga masih tetap sama, tapi temanya sudah sedikit berbeda. Saving life atau menyelamatkan kehidupan. Dan kita mau bicara, kita mau merenungkan selama 1 bulan ini sama-sama mengenai sebetulnya apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan bersama-sama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau sudah menerima keselamatan anugerah daripada Tuhan tersebut dan bagaimana kita harus hidup di dalamnya. Nah, ada 2 perkataan dari Yesus dan perkataan dari Rasul Paulus yang seolah-olah keduanya kontradiksi, saudara, mengenai keselamatan ini. Mari saya mau kasih lihat dulu kepada saudara Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya mau saudara catat dan siap-siap dengan catatan saudara. Matius pasal yang ke-7 maksud saya 21 sampai dengan 23 firman Tuhan katakan begini. Saudara siap? Saudara siap katakan yes. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, apa saudara? Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, pada hari terakhir, in the last days, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Yang kelihatan gak kelihatan saya usir dalam namamu Tuhan. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi kata Yesus, pada waktu itulah aku akan terus terang. Rupanya selama ini Yesus diam-diam. Dia gak mau terus terang. Dia gak mau terang-terangan terus-terusan. Dia lagi diem. Sementara ini dia mungkin lagi diem. Belum berterus terang sama kita. Tapi pada hari terakhir, aku akan berterus terang kata Yesus.
Aku akan berterus terang kepada mereka yang menyebut dirinya Tuhan, Tuhan. Menyebut nama Tuhan, Tuhan. Melakukan mujizat demi nama Tuhan, Tuhan. Melakukan pelayanan demi nama Tuhan, Tuhan. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka. Terus terang nih, terus terang. Terus terang nih ya. Aku berkata kepadamu, aku gak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada sebuah penolakan dari Yesus. Justru yang dia address adalah orang-orang yang manggil nama-nama Tuhan. Manggil Tuhan maksud saya. Bukankah di akhir hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang memanggil-manggil nama Tuhan demi kebaikan katanya. Yesus bilang, aku gak kenal. Aku terus terang ya, terus terang aja nih. Jujur nih, terus terang nih, aku gak kenal kamu. Pergi dari hadapanku. Kan ini ngeri banget saudara. Ada penolakan dari Yesus. Buat orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan. Nah, kontradiksinya, kelihatannya kontradiksi, seolah-olah kontradiksi dari apa yang Paulus katakan. Roma pasal yang 10. Sudah lihat Roma pasal yang 10, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangnya apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Haleluya. Minggu lalu Ibu Sri Kartika udah nyampaikan firman Tuhan ini udah sangat jelas. Barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, mati dan dibangkitkan, dia percaya betul, dia udah diselamatin. Puji Tuhan buat itu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang 11. Karena kitab suci berkata gini, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Jawa, orang Batak. Nggak ada perbedaan antara orang Sunda, orang Jakarta, orang Betawi. Nggak ada perbedaan antara orang Kalimantan sama orang Sulawesi. Nggak ada perbedaan antara orang Papua dengan orang di Amerika. Nggak ada perbedaan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan atas semua orang. Dia bukan cuma Tuhan buat orang Kristen. Jangan salah loh saudara. Seringkali kita bilang, dia Tuhan cuma buat saya orang Kristen. Kristen. Dia cuma Tuhan buat orang-orang yang ada di gereja. Siapa bilang? Dia Tuhan buat semua orang dan gak pernah disebutin di situ bahwa dia adalah Tuhan hanya untuk sekelompok orang. Dia bukan Tuhan hanya untuk sekelompok agama. Dia Tuhan buat semua orang. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan ini yang terakhir saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Sudah gak excited ya? Saya udah capek, excited sudah diem gitu. Come on. Ketika Alkitab dibuka saudara mesti ngapain? Oke, mari masuk pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sepertinya ada perbedaan antara apa yang Yesus katakan dengan apa yang Rasul Paulus katakan tadi. Rasul Paulus katakan, berseru kepada nama Tuhan maka engkau akan diselamatkan. Tapi satu sisi di sini berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus bilang aku tolak, aku gak kenal kamu. Apa ini maksudnya? Ada sesuatu yang salah di dalamnya nih saudara. Ada sesuatu yang mesti kita tahu, ada sesuatu yang hilang sepertinya di antara dua kebenaran dikatakan oleh satu oleh Yesus. Tuhan Raja di atas segala raja, firman hidup itu. Dan satu Paulus yang dipakai oleh Tuhan menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru dengan 26 kitab yang lainnya. Saudara bisa bayangin, begitu hebatnya perkataan dua orang hebat ini saudara. Tapi ada sesuatu yang missing di dalamnya. Apa yang missing? Nah ini yang saya mau lihat. Saudara lihat sama-sama dengan saya. Matius 7 ayat 21 tadi dikatakan begini. Pada hari-hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku pada hari terakhir. Ini judul khotbah kita pada minggu ini. In the last days, di hari-hari terakhir, ada apa di hari-hari terakhir? Paling enggak ada 4 ayat yang mencatat mengenai hari-hari terakhir. Yang pertama Matius 7 yang kita sudah baca barusan. Dan ada 3 lagi yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini saudara. Firman yang dinyatakan pada Yesaya bin Amos kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa maksudnya? Akan terjadi. Ini nubuatan. Zaman Yesaya dulu ratusan ribuan tahun yang lalu.
kitab Yesaya. Akan terjadi in the last days, pada hari-hari yang terakhir. Ini nubuatan, saudara. Dan ini terjadi pada hari kita sekarang, hari-hari yang terakhir. Ada apa pada hari-hari yang terakhir? Yang pertama, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Next, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, come on, mari kita akan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sampai ini aja dulu, saudara. Dan setelah itu kalau saudara baca ayat selanjutnya, terjadi perubahan paradigma. Dari orang yang suka perang, dari orang yang suka main pedang, sampai orang yang suka bertani. Ganti pedang jadi pacul. Yang tadinya pedang main perang, sekarang macul. Kerja, nggak perang melulu tapi kerja. Berganti perubahan paradigma, perubahan gaya hidup, perubahan sosial. Terjadi perubahan dalam kehidupan seseorang ketika firman keluar dari rumah Tuhan. Dan kalau ini kita tafsirkan pada akhir, di hari-hari terakhir ini, rumah Tuhan yang berdiri tegak di hulu-hulu itu bicara tentang gereja. Dan dari gereja keluar pengajaran-pengajaran. Dari gereja keluar setiap firman yang benar, firman yang hidup, firman yang menyegarkan, firman yang menguatkan, firman yang memberikan damai sejahtera, firman yang memberikan pengajaran. Ada pengajaran keluar dari rumah Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan ini pada saudara. Hari-hari terakhir, gereja di mana Tuhan bertahta, gereja di seluruh dunia, di seluruh bagian dunia ini, gereja didatangi oleh begitu banyak orang untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah gak percaya kan? Makanya gak ada yang amin. Gereja bertumbuh sedemikian rupa, saudara. Gereja, saya mau bilang sama saudara ini, gereja di akhir zaman ini gereja yang super luar biasa. Gede-gede banget gereja sekarang ini, saudara. Kemarin kami baru pulang, saya sama Epi kami baru pulang dari Korea. Dan kami mengunjungi satu gereja, dikatakan gereja terbesar di seluruh dunia dalam sejarah, legend banget ini gereja. Tapi dalam sejarah, maksud dalam sejarah abad kita sekarang ini. Itu gereja, kalau saudara pergi ke Korea namanya Yoido Church atau gereja Yoido, itu yang ada di Yoido Full Gospel namanya. Gembalanya emeritus Pastor Yonggi-cho. Dan itu udah puluhan tahun gereja berdiri, sekarang udah ada penerusnya. Gereja itu jemaatnya ada 780.000 orang. Saudara, saya mau saudara, gitu ya, 780.000 orang. Terima kasih buat saudara. Beneran saudara, beneran 780.000 all over the world. Di seluruh dunia, Full Gospel Church. Gerejanya Full Gospel itu dari Yoido itu pusatnya saudara. Sekarang kalau saudara lihat, ada pergantian kepemimpinan, sekarang jumlah mereka 430.000. Tapi tetap aja 430.000 gitu loh. What to expect 430.000 orang. Memang betul ada penurunan karena mereka mandirikan gereja mereka. Ratusan gereja sudah dimandirikan saudara. Sendiri-sendiri sekarang jadinya. Karena udah terlalu banyak. Saudara saya bisa bayangin 700. Bogor, kota Bogor nih jumlah penduduknya 1 juta. Mereka jumlah gerejanya, jemaat gereja 700 waktu itu. 780.000 orang. Hampir 1 juta. Artinya begini, setiap ketemu di kota Bogor, kalau kita di kota Bogor setiap ketemu, Gesia, Bethlehem, semua Gesia, Bethlehem, seolah-olah gitu. Saudara bisa bayangin gak? Bogor dipenuhi sama jemaat. Itu amazing. Kalau saudara lihat sekarang ada gereja Hillsong namanya. Hillsong Church, itu di setiap benua kecuali cuma di benua Asia aja. Dia masih belum ada tapi udah punya begitu banyak jaringannya. Tapi kalau setiap sudah pergi ke Eropa, sudah pergi ke Amerika, sudah pergi ke Australia, sudah pergi ke South Africa, sudah pergi ke Afrika Selatan, itu Hillsong Church ada di mana-mana saudara. Dan jumlah mereka ribuan, puluhan ribu orang. Terus saya tanya lagi di Korea, ada begitu banyak gereja besar di Korea. Gereja apa yang terbesar? Ada gereja Presbyterian, ada gereja Baptis, ada gereja termasuk GSJA. GSJA itu yang Pastor Lee Young Hoon yang sekarang Pastor Yonggi-cho itu, Yoido. Itu gereja GSJA saudara, itu terbesar luar biasa di dunia. Dan saya lihat ini ada di hari-hari terakhir, gereja di mana rumah Tuhan berdiri, itu akan didatangi oleh begitu banyak orang. Karena orang rindu mendengarkan suara Tuhan. Rindu ngedengerin sesuatu yang segar dari Tuhan. Saudara sekarang klik apa aja yang ada di YouTube, ada khotbah, begitu banyak khotbah bagus. Ada begitu banyak khotbah yang bisa saudara tiru bahkan. Saudara coba catat aja khotbahnya, saudara khotbahin aja sendiri. Khotbah itu udah bagus banget.
Itu luar biasa karena begitu banyak kata-kata bagus keluar. Sekarang begitu mudah orang bisa menyampaikan firman Tuhan dan orang haus akan kebenaran. Nggak aneh kalau gereja didatangi dan nubuatan ini sedang terjadi. Pada hari-hari terakhir gereja di mana rumah Tuhan berdiri itu akan didatengin banyak orang. Karena mereka haus akan kebenaran. Mereka mau dengar tentang apa sih pernikahan. Mereka mau dengar apa sih standar Tuhan mengenai pernikahan. Apa standar Tuhan mengenai bisnis. Apa standar Tuhan mengenai pendidikan. Apa standar Tuhan mengenai dunia musik dan dunia seni. Apa standar Tuhan mengenai kehidupan sehari-hari. Apa sih kami mau belajar. Karena begitu banyak penyesatan dalam dunia ini. Ada begitu banyak hal yang salah dalam dunia ini. Banyak orang yang udah pegel. Dan mereka cari kebenaran dan gereja ada di sana. Begitu banyak gereja besar sekarang, saudara. Dan itu udah terjadi. Saudara mau lihat pada hari-hari terakhir yang kedua? Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 17 sampai dengan ayat 21. Akan terjadi in the last days, pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi komplit. Anak-anak, muda, tua, semuanya dapat. Kebahagiaan semuanya. Rohku akan dicurahkan kata Tuhan. Sedemikian rupa dan begitu luar biasa memang betul saudara. Di akhir zaman ini ada seperti ada kegerakan yang luar biasa. Banyak gereja-gereja baru sekarang keluar. Banyak gereja-gereja independen sekarang tumbuh. Khususnya anak-anak muda yang udah capek sama tradisi yang lama. Mereka mulai masuk dengan cara dan gaya yang baru. Yang lebih modern. Tapi gereja tetap berjalan terus saudara. Karena apa? Karena ada kreativitas yang terus dicurahkan. Dan rohku kata Tuhan dicurahkan buat semua orang di hari-hari terakhir. Dan juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Ayat 19 saudara lihat. Dan aku akan mengadakan apa saudara? Mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Ini adalah kata-kata kiasan. Lalu seterusnya, matahari akan berubah menjadi gelap, gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 akan diselamatkan. Amin saudara. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini firman Tuhan dengan jelas. Rohku akan memenuhi banyak orang pada hari-hari terakhir. Ada 2, pada hari-hari terakhir gereja sedang berdiri dengan luar biasa. Gereja maju pesat luar biasa. Penginjilan dilakukan seperti belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang kreatif. Dan juga roh Tuhan dicurahkan untuk orang, memampukan orang melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang fresh. Dengan cara-cara yang baik, ada satu kegairahan yang luar biasa. And in the same time, dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada hari-hari terakhir, ketahuilah, kata Paulus, akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari yang terakhir, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Orang gak salah difitnah. Mereka akan membual, ngomong gede. Kalau orang Sunda bilang, bacot gede, kata gitu. Bacot tuh apa ya, mulut ya. Membual, mereka akan membual. Sombong banget, kalau ngomong arogan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah orang-orang yang gak salah difitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan ini literally orang tua secara jasmani. Tapi juga diterjemahkan sebagai atasan atau pimpinannya. Banyak orang berontak terhadap atasannya. Kepada pimpinannya, kepada pemerintah yang ada di atasnya. Banyak orang berontak pada akhir zaman ini. Dan tidak tahu berterima kasih. Udah ditolongin hidupnya, udah dibangun hidupnya, udah dibantu hidupnya, tapi tetap aja gak bisa terima kasih. Tidak memperdulikan agama. Bodoh amat agama yang lain. Agamaku yang paling benar. Seolah-olah gitu saudara. Paling gampang, paling enak bilang, kamu mah salah. Pengajaran kamu salah, teologi kamu salah. Agama kamu salah, agama saya yang paling benar. Gak peduli sama yang lain. Cuman agama saya yang paling benar. Seolah-olah gitu. Tapi kalaupun memang betul dia beragama, sebenarnya dia gak sedang melakukan agamanya. Pelajaran agamanya. Itu yang terjadi sudah pada akhir zaman ini. Tidak tahu mengasihi. Susah banget mengasihi, gak mau berdamai. Padahal orang udah minta maaf. Saya gak tahu kenapa sudah ketawa. Betul gak mau damai.
Pokoknya kalau gue udah benci, gue benci banget. Kalau gue udah marah, gue marah banget. Kalau gue sakit hati banget. Nggak peduli. Saya nggak mau damai. Garang, suka ngejelekin orang lain. Tidak bisa mengekang diri. Garang, nggak suka yang baik. Dan ini kejadian, saudara. Suka mengkhianat. Tusuk belakang, main belakang. Tidak berpikir panjang. Sok tahu, belaga tahu. Tidak lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nggak mau menuruti Tuhan, maunya menuruti hawa nafsu. Pokoknya ini yang saya mau, pokoknya ini saya. Mementingkan diri sendiri. Sudah bisa bayangkan ya. Sementara hari-hari terakhir terjadi masa sukar seperti ini. Masa sukar itu nggak dibilang masa penganiayaan, bukan saudara. Masa sukar itu diakibatkan karena orang mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya ini buat saya, pokoknya mana bagian saya, pokoknya ini aset saya, pokoknya ini harta saya, ini duit saya nggak mau kehilangan. Saya akan pertahankan jabatan saya akan pertahankan. Saya nggak boleh, ini saudara, saya harus jujur pada saudara. Semakin banyak umat yang ikut kepada satu aliran tertentu, saya nggak masalah ngomong nih. Itu bicara tentang kekuasaan loh saudara. Bayangin Pastor Yonggi Cho di Korea dengan waktu itu 780.000 orang. Dia bisa langsung ngomong sama presiden loh. Bukankah itu kekuasaan? Saya punya umat kok. Saya punya pengikut kok. Kamu gak mau dengar? Nih pengikut saya nih banyak ya. Mau apa? Saya pemimpinnya. Ini egois diri sendiri, semuanya buat diri sendiri saudara. Kepentingan kelompok, kepentingan partainya sendiri. Oh sorry. Saya gak boleh ngomong politik, sorry. Dalam nama Tuhan ampuni saya. Enggak. Pokoknya buat kepentingan sendiri, buat gereja sendiri. Saya gak lagi ngomong tentang yang luar aja nih. Saya lagi ngomong tentang yang di dalam. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Sementara gereja bertumbuh. Sementara gereja maju. Sementara Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Orang-orang melakukan pelayanan dengan hebat. Mujizat sedang terjadi di gereja. Tapi in the same time di masyarakat kita ada nilai-nilai seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan. Orang yang punya nilai ini masuk ke dalam gereja. Dan melayani Tuhan. Ada yang amin. Orang yang kepentingan dirinya sendiri masuk ke dalam gereja. Supaya gue jadi terkenal. Melayani Tuhan. Kelihatannya mah. Gila, dia kalau nyanyi ya. Udah dah, pasti masuk surga deh. Kalau dia nyanyi mah. Oh neraka punya ini mah. Kalau itu nyanyi, wah surga banget. Wah, suara. Tapi di dalamnya iri hati. Dalamnya dengki, berkhianat di dalamnya. Kepahitan di dalamnya. Gak bisa ngampunin orang lain. Ngomong yang jelek tentang orang dan lain sebagainya. Saudara, saya mau kasih lihat ini pada saudara. Ini yang sedang terjadi. Di hari-hari terakhir, in the same time, in the last days. In the same time. Saya nggak lagi bilang bahwa yang duduk di sini adalah orang-orang yang semua punya nilai ini, bukan. Tapi ini bisa menyusup ke dalam sini. Bisa menyusup. Makanya saya mau saudara baca Matius 7 ayat 21-23 dari versi yang berbeda. Versinya The Message Bible. Itu bahasa Inggris punya tapi dalam bahasa sehari-hari. Saya terjemahkan literally buat saudara. Ini dia kata-katanya, sudah lihat. Hanya karena kamu tahu kata kuncinya, passwordnya. Dengan mengatakan Tuhan, Tuhan Allah Maha Besar. Bawa nama agama. Bawa nama kebenaran sendiri. Ini buat saya, ini kepentingan kami, kepentingan diri sendiri loh. Tapi menyebut nama Tuhan, Tuhan, Maha Besar, jelek, bunuh orang. Tuhan Maha Besar, ngejarah. Tuhan Maha Besar, ngerusak mobil. No, saya lagi nggak ngomong yang di luar, saya ngomongin di dalam nih. Bukan. Saya nggak ngomongin yang di luar, enggak. Itu bisa terjadi di gereja kok. Karena ini manusia. Saya nggak bicara agama, saya bicara manusia. Dan ini yang harus dirubah. Bangsa kita nggak akan pernah maju kalau kita nggak pernah berubah. Dengan iri hati, dengki, egois, mau menang sendiri, kepentingan pribadi, duit. Kalau saudara peres dalam dunia ini, peres saja nih, semua masalah dalam dunia sudah peres. Yang keluar cuma 4 kata, 4 huruf. DUIT.
D-U-I-T. Atau U-A-N-G. Apa yang dicari orang? Diperes cuma itu doang kok ujungnya. Kepentingan. Dan Tuhan lagi bilang, sudah saya mau bilang ini. Dia gak lagi bilang cuma sekedar sama orang dalam dunia ini. Dia lagi bilang termasuk buat gereja loh. Hati-hati saudara. Karena karena kamu tahu the password to say God, God, Tuhan, Tuhan akan membawa, itu gak akan membawamu kemana-mana dengan aku, kata Yesus. You will get nowhere. Kamu gak akan sampai kemana-mana. Karena yang diinginkan adalah ketaatan yang serius, dalam bahasa Inggris itu serious obedience. Ketaatan yang serius. Melakukan apa yang Bapakku inginkan. Now I can see. Sekarang saya bisa lihat nih. Bahwa pada penghakiman terakhir, di hari terakhir, kata Yesus, ribuan akan berseru kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, Allah Maha Besar, kami khotbahkan Injil. Gitu kira-kira sudah. Waktu saya baca ini saya ngetempeleng duluan nih. Plak. Kamu khotbahin Injil kan? Panggil nama Tuhan kan? Tapi kamu udah taat belum? Karena akan banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan kami ini udah khotbah. Saudara bayangin, ini bicara tentang orang yang lagi khotbah. Ya itu siapa yang lagi khotbah sekarang? Ya saya. Yang khotbah aja bisa ditolak sama Yesus, apalagi yang gak khotbah. Sudah ngerti maksud saya? Kami ngusir setan loh. Di pesawat kemarin saya nonton Ghostbuster. Setan diusir, setan disedot, pakai nama Yesus, pakai nama Tuhan. Dulu ada setan ditangkap masukin botol, pluk, tutupin. Sama aja saudara, agama apa aja bisa ngusir setan. Bukan ngusir setan, nangkep setan. Ngusir setan katanya. Ngerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan semua orang membicarakannya. Wah, tepuk tangan, hebat banget nih. Dia lagi ngerjain misinya tuh internasional. Semua orang tepuk tangan, hebat banget, keren ya. Kerjaan Tuhan benar-benar hebat tuh. Di tangan organisasi ini, di tangan gereja ini, di tangan dia, di tangan sini. Kerjaan Tuhan maju, hebat banget. Everybody mention about it. Semua orang mengatakan hal tersebut. Jadi pembicaraan tren topik di Twitter. Jadi tren topik di Instagram. Jadi tren topik, followersnya makin banyak. Kenapa? Kerjaannya hebat, pelayanannya luar biasa. Tayangin ayat tadi. Selanjutnya. Dan kamu tahu apa yang aku akan katakan? Kata Yesus. You missed the boat. Kamu salah besar. Semua yang kamu lakukan cuma pakai namaku supaya kamu jadi orang penting dan terkenal. You are using my name for your own benefit. You are using my name for your riches. Buat kekayaanmu aja. Engkau jadi tambah kaya. Naik mobil baru. Mobilnya boleh putih. Hatinya hitam. Mobilnya boleh baru, tapi hasil kejahatan. Katanya melayani aku, katanya ngerjain kebaikan, katanya ngerjain segala macam yang baik-baik seolah-olah demi Tuhan, demi nama Tuhan. Tapi aku mau katakan sama kamu, itu cuman kamu ini kurang ajar. Kalau Yesus bilang ini, kamu ini kurang ajar. Pakai namaku untuk kepentinganmu sendiri. Betul, kamu memang dipenuhi Roh Kudus karena memang itu anugerah yang aku berikan. Betul, kamu bisa pakai semua kekuasaan kamu bisa pakai. Tapi itu bukan untuk kepentinganmu sendiri. Itu adalah untuk membangun hidup orang lain. Membuat hidup orang lain jadi lebih baik. Power is to serve. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kekuasaan adalah untuk melayani orang lain. Dan Yesus bilang ini, saudara, ayat yang biru tuh.
Kamu sama sekali gak membuat aku terkesan. You don't impress me. Sama sekali. No. Kamu gak impress saya. Pergi deh. Jangan deket-deket. Away from me. Dan saya gak tahu bagaimana menyedihkannya orang seperti ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang kelima kalau saudara baca. Balik sebentar. Lihat saudara. Lihat nih. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka nyanyi di gereja. Secara lahiriah mereka tepuk tangan. Secara lahiriah mereka angkat tangan. Secara lahiriah mereka dengerin firman di sini. Duduk seperti yang kita sedang lakukan. Secara lahiriah mereka datang setiap minggu ke gereja. Secara lahiriah mereka mengerjakan segala sesuatu sepertinya rohani banget. Agamawi banget. Secara lahiriah, secara lahir. Tapi di dalamnya Tuhan bilang, kamu gak serious obedience. Kamu tuh gak taat dengan sungguh-sungguh. Nah ini yang menyebabkan Adam karena ketidaktaatannya diusir keluar dari Taman Eden. Adam punya kuasa di Taman Eden. Waktu dia gak taat diusir keluar sama Tuhan. Israel, umat pilihan Tuhan katanya. By the way, saya mau luruskan kepada saudara bahwa Israel gak ada hubungannya dengan kekristenan. Karena orang Israel sendiri menolak Yesus. Serius. Jadi kalau orang bilang Kristen itu Israel, salah mereka. Karena Kristen itu muridnya Yesus. Tapi banyak orang Yahudi sampai dengan hari ini menolak Kristus. Jadi beda. Yahudi dengan Kristen itu beda. Kristen hanya orang yang percaya kepada Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan mengikuti ajarannya. Itu namanya pengikut Kristus. Namanya Kristen. Bukan agama. Sudah jadi tegang ya. Israel tidak taat, dibuang ke Babel. Adam gak taat, dibuang dari taman. Israel gak taat, dibuang ke Babel. Sekarang yang ketiga, kalau gereja gak taat, mau dibuang kemana? Gak ada tempatnya kecuali dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Mau dibuang kemana lagi? Tinggal nungguin tempatnya aja nanti. Panas api neraka katanya. Tapi saya gak tahu gimana panasnya. Cuma ya gak tahu lagi mau dibuang kemana kecuali kalau Yesus dibilang kalau kamu garam dan terang, kamu garam gak asin lagi, gak ada gunanya. Sorga pun gak bisa bela. Gak ada gunanya kalau kamu udah gak taat, kamu akan dibuang dan injak-injak oleh orang. Apakah hanya dengan menyandang title Kristen otomatis kita selamat? Apakah hanya karena sudah melayani jadi pemimpin agama otomatis kita masuk surga? Apakah karena sudah melakukan mujizat demi nama Tuhan, melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, seolah-olah hebat banget nih rohaninya. Apakah otomatis masuk surga? Jawabannya Yesus bilang, belum tentu. Aku bisa usir kamu. Kalau kamu gak taat kepadaku. Jadi yang Tuhan pilih itu bukannya apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana kita taat kepada firman. Kamu melayani aku luar biasa. Tapi waktu kamu ada di rumah, kamu pukulin istri, kamu tempeleng istrimu, kamu tendang istrimu. Dan kamu cuma bilang, dasar istri susah diurus. Begitu datang ke gereja, melayani lebih sungguh. Yes, bisa melayani kok. Kamu ambil duit negara, kamu korupsi, kamu kerja. Tapi kamu korupsi, kamu ambil waktumu cuma buat main di mall. Sementara kamu dibayar untuk kerja di kantormu, kamu cuma keluar, nyolong waktu. Kamu gak taat. Tapi kamu datang ke gereja dan kamu katakan, aku memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Aku melakukan pelayanan ini, aku pergi misi, aku pergi ini dan lain sebagainya.
Kata Tuhan, aku gak kenal kamu. Pergi daripadaku. Kamu pelaku kejahatan. Saudara masih bisa bertahan 5 menit lagi? 1. Buka Lukas 4 ayat 1 sampai 13, tapi sudah catat aja. Lukas 4 kita lihat ayat yang pertama. Lukas 4 ayat yang pertama. Yesus, ini contoh, saudara, ini contoh. Yesus tuh guru agung. Buat kita yang udah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara saudara yang sedang mempertimbangkan, dia Tuhan bukan ya? Saya mau katakan pada saudara, yes, dia Tuhan. Tapi kalaupun saudara lagi berpikir bahwa dia utusan aja, dia nabi biasa, oke, saudara mau percaya gak sama nabi? Kalau dia ngomong. Harusnya saudara percaya dong. Nggak usah ngomong lu dia Tuhan deh, ngomong aja dia nabi. Saudara mau percaya gak sama nabi? Harusnya percaya loh. Dan ini yang Yesus alami, saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kalau dalam bahasa Inggrisnya full with the Holy Spirit. Barang siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan terima kuasa. Dengan kata lain, Yesus yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh yang sama Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Sudah lihat nih, pencobaan yang terbesar dalam dunia kita sekarang, dunia sekarang ini adalah cobaan tentang kekuasaan. Semakin banyak orang pegang kekuasaan, kalau dia nggak bisa menguasai dirinya, taat kepada firman Tuhan dengan kekuasaannya, dia akan jadi orang paling berbahaya dalam dunia. Dia bisa gerakin orang apa aja, dia bisa lakukan apa aja dengan kekuasaannya. Makanya sebelum Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus, dia dicobai dulu di padang gurun. Dan sengaja Roh Kudus bawa dia untuk dicobai bukan oleh Roh Kudus tapi oleh setan. 3 pencobaan, yang pertama dengan cepat. Waktu itu Yesus puasa 40 hari, gak makan 40 hari, ada batu. Yesus bisa robah gak batu jadi roti? Yang percaya Yesus bisa robah batu jadi roti katakan amin. Oh berarti sudah semua percaya dong. Berarti bisa dong. Dia punya kuasa gak? Punya kan? Dia pakai kuasanya untuk ngerubah batu jadi roti? Kenapa? Karena dia gak mau ngikutin suara setan. Walaupun dia butuh. Ada banyak orang punya kuasa, bisa bikin apa aja, ngikutin suara setan hanya untuk mencukupi kebutuhannya pribadi. Makanya jadi namanya taat pribadi. Sudah ngerti maksudnya? Taat sih untuk pribadi. Kekuasaan yang pertama, dia punya kuasa untuk bikin apa aja, dapatkan apa aja, dia bisa kok. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Yesus tolak itu. Hati-hati kalau saudara punya kuasa dan saudara pakai itu untuk kepentingan diri saudara sendiri, hati-hati, itu tanda ketidaktaatan saudara. Itu cobaan yang pertama. Cobaan yang kedua. Kekayaan di seluruh dunia dikasih lihat kepada Yesus oleh setan, oleh iblis. Lihat semua nih, akan kuberikan kepadamu jadi milikmu. Tambang emas, tambang nikel, tambang besi, tambang kayu, tambang kapas, segala macam lah. Semua tambang pokoknya. Itu akan jadi milikmu. Kekayaan dalam dunia ini akan jadi milikmu. Bisa? Cuma satu aja. Sujud menyembahku, kata iblis. Bicara kekuasaan yang nomor 2. Kamu akan dapatkan semuanya. Dengan mujizat apapun kamu bisa dapatkan semuanya. Sekali lagi, saya mau bilang ini sama saudara. Cara Yesus dapatkan kuasa di dunia ini bukan dengan menyembah iblis. Tapi dengan mati di atas kayu salib. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 28:19 bilang, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kekuasaan yang Yesus dapatkan di dalam dunia ini bukan dengan cara nyembah iblis. Tapi dengan cara mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga dan dia rebut kemenangan dari iblis. Iblis gak punya hak apa-apa lagi. Tapi saudara bisa bayangkan, dapetin harta cuma dengan menyembah iblis. Karena mau dapetin semuanya. Saudara bisa dapetin harta dengan cepat loh. Sekali lagi, saudara bisa pergi kepada yang namanya taat tadi. Dan saudara bisa, wah cepat dapat uang. Siapa yang mau cepat dapat uang? Pergi aja sama dia katanya. Sama seperti Yesus sebenarnya, siapa yang mau cepat dapat kekuasaan? Siapa yang mau cepat dapat kekayaan? Cepat kata iblis, cepat lu Yesus kamu dapat kekuasaan cepat banget nih. Caranya apa? Cuma sujud aja.
Tunduk aja, apa sih susahnya nunduk? Ntar udah nunduk ini, dalam nama Yesus Bapak ampuni aku gak mau tadi sebenarnya gak mau itu, cuma dapetin itu aja. Tapi udah datang sama Tuhan ampuni aku. Kok ntar juga kalau aku dapetin kekayaan dunia, kasih perpuluhan ke gereja. Caranya bukan begitu kata Yesus. Ada yang ketawa dia. Caranya ikutin prosesnya. Prosesnya apa? Kerja keras, jangan males. Prosesnya apa? Kerja keras, jangan main togel. Mau cepet kaya main togel. Mau cepet kaya judi online. Hei, itu yang ditolak oleh Yesus. Itu pencobaannya. Mau cepet kaya. Mau cepet terkenal. No. Caranya Tuhan adalah ikuti prosesnya. Jalanin prosesnya. Dan kamu akan lihat kemuliaannya. Jangan mau cepat. Dan itu yang Yesus lagi ajarin. Kalau kamu taat kepada aku. Hei, bukan masalah kamu kaya, kamu cepat jadi terkenal, kamu cepat jadi orang hebat, kamu cepat jadi, namamu jadi kemana-mana. Dia orang hebat nih. Pelayanan lu dia. Yesus sudah memulai pelayanan lu pada saat itu saudara. Sebelum dia melayani, dia mesti diuji dulu bagaimana dia handle power. Sebelum melayani seseorang mestinya ditawarin dulu, tanda quote and quote, sebuah ujian bagaimana dia handle sebuah kekuasaan. Karena orang yang gak siap dengan kekuasaan, orang yang gak siap megang uang banyak, hidupnya akan rusak oleh kekuasaan dan uang banyak tersebut. Kalau dia gak siap. Makanya kita lihat sekarang saudara, orang-orang yang ada di dalam masyarakat kita aja, dalam hidup kita sehari-hari, kalau gak siap jadi pemimpin, pegang kekuasaan yang begitu hebat, power yang luar biasa, bisa ngomong apa aja di mana aja, yang bisa mempengaruhi begitu banyak orang dan membuat orang takut. Hati-hati dengan power itu. Dan Yesus lagi ajarin, no, bukan dengan cara itu kamu dapatkan kekuasaan. Tapi dengan cara salib kamu bisa dapatkan kekuasaan. Dan yang ketiga, power of mentang-mentang. Mentang-mentang anak raja, mentang-mentang Yesus jadi backup, mentang-mentang Bapa di sorga jadi backingnya, jadi backing up-nya. Belakang gua nih jenderal, jangan salah lu. Belakang gua nih mimbar, bukannya jenderal, mimbar belakang gua nih. Iblis bilang lompat dari atas hubungan bait suci, maka nanti akan ada malaikat menopang. Firman ini bilang begitu, kamu akan dijagai. Karena kamu anaknya Bapa. Kamu disayang sama Bapa, kamu gak mungkin mati. Coba lompat, Yesus bilang jangan mencobai. Jangan pakai cuma sekedar orang kuat berdiri di belakangmu untuk lakukan sesuatu yang bodoh. Untuk lakukan kejahatan hanya karena ada orang yang belain saudara. Dan Yesus katakan dengan tegas, no, itu bukan cara saya. Power itu sangat berbahaya kalau dipakai sama orang yang gak siap. Tapi Yesus menang pada saat itu. Dan dia keluar dari padang gurun, penuh dengan Roh Allah dan memulai pelayanannya. Kesimpulan saya apa sih? Di akhir hari, in the last days, gereja akan sangat luar biasa. Pekerja akan semakin banyak. Tapi in the same time, nilai-nilai dunia juga semakin kuat. Negatif-negatif dalam dunia ini semakin kuat dan mungkin aja masuk ke gereja. Kuncinya cuma satu. Bukan karena kamu hebat melakukan sesuatu dalam gereja, dalam pelayananmu. Tapi kamu hebat atau enggak untuk taat kepada firman-Ku kata Yesus. Karena itu yang diinginkannya. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, otomatis kita akan taat melayani. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, otomatis kita akan taat mengikuti perintahnya untuk lakukan apa aja termasuk mujizat. Kalau kita bisa pegang kekuasaan itu dengan sungguh-sungguh karena di tangan kita ada kuasa Roh Kudus. Untuk berdoa buat orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Namun pada saat orang sakit disembuhkan, siapa yang dipermuliakan? Pada saat doain buat orang yang sedang mengalami kesulitan luar biasa, nama siapa yang dipermuliakan kalau masalah orang ini sudah selesai? Kekuasaan. Dan kita diuji dalam hidup kita sekarang, di akhir zaman ini, in the last days, kalau kita mau diselamatkan, taatin firman. Bukan cuma sekedar melayani. Saya senang dengan begitu banyak orang yang datang melayani dengan Come on Bethlehem. Daftar untuk melayani. Puji Tuhan, saya harus kasih apresiasi buat saudara. Tapi tujuan utama kita bukan cuma masuk dalam pelayanan seperti itu.
tanpa diikuti oleh ketaatan akan firman Tuhan. Mau gak saudara taat? Karena hanya duduk di gereja seminggu sekali, ikut life group seminggu sekali, tanpa ketaatan, saudara gak bisa diperhitungkan tuh sebagai orang-orang yang akan masuk menghadap Yesus dan hidup bersama dengan dia. Karena Yesus sendiri yang katakan, aku gak kenal kamu. Walaupun kamu hebatnya seperti apa. Kalau dalam konteks kita, walaupun khotbahmu hebat seperti apa. Walaupun nyanyianmu hebat seperti apa. Walaupun musikmu keren luar biasa. Walaupun di gereja sekarang udah sepertinya ada LED-nya keren banget ya, bagus. It doesn't impress me a bit, kata Tuhan. Aku gak pernah impress dengan hebatnya permainanmu. Aku gak pernah impress dengan hebatnya misimu. Aku gak pernah impress dengan hebatnya gerejamu. Aku gak pernah impress dengan hebatnya persekutuan-persekutuan yang engkau punya. Yang aku impress adalah pada saat engkau taat melakukan firman-Ku. Di situ nanti waktu ketemu, aku akan bilang, sabaslah hai kamu hambaku yang baik dan setia. Mari masuk, ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hidup bersamaku selama-lamanya. Saya gak bilang saudara gak perlu melayani. Puji Tuhan untuk pelayanan yang saudara lakukan. Puji Tuhan buat cinta saudara kepada tubuh Kristus. Puji Tuhan buat cinta saudara buat kota ini dan kita melayani kota ini. Supaya di kota ini ada damai sejahtera. Puji Tuhan buat pelayanan saudara. Tapi yang paling penting bukan cuma sekedar melayani. Tapi Tuhan mau kita taat melakukan firman-Nya. Serious obedience. Taat. Waktu Tuhan katakan kuasai dirimu. Gak usah ngomong yang jelek. Kuasai jempolmu. Jangan di broadcast berita itu. Jangan. Kuasai dirimu. Taat aja. Hapus. Cepet-cepet hapus. Kalau baca yang enggak, hapus. Kalau lihat yang enggak, hapus. Jangan ikutin sesuatu yang negatif. Tapi ikuti sesuatu yang positif. Itu firman Tuhan. Dan waktu kita lakukan itu, saya sangat percaya. Dia akan berdiri di depan kita dan katakan, sabaslah hai kamu hambaku yang baik dan setia. Mari datang kepada rumahku yang penuh dengan makanan. Dan kamu akan hidup bersama dengan aku selama-lamanya. Sudah diberkati oleh firman Tuhan? Tundukkan kepala saudara sebentar. Kita akan datang pada Tuhan. Renungkan firman ini sebentar ya saudara. Coba sediain waktu saudara 1 menit ini 2 menit untuk ngerenungin firman. Di mana kita ada sekarang? Apakah saya betul-betul taat kepada Tuhan? Tanda bahwa saudara taat kepada Tuhan adalah saudara melakukan firman-Nya. Tanda bahwa kita melakukan firman-Nya adalah kita bisa hidup baik, benar dengan orang di sekeliling kita, sesama kita. Karena bohong kalau kamu mengasihi Tuhan tapi kamu membenci saudaramu. Bohong, kamu cinta firman Tuhan tapi kamu gak bisa bergaul sama orang lain di sekelilingmu. Karena mau karepnya sendiri, mau-maunya sendiri. Gak pernah mau taat sama firman. Saudaraku, kasih karunia Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Damai sejahteranya ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Firman-Nya gak pernah ngutukin kita, mengutuk kita, enggak. Kita gak di bawah kutuk soalnya. Kita di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita dengar firman-Nya saat ini rasanya, kok saya Tuhan, kok saya kena nih sama firman ini. Tuhan saya seringkali gak taat Tuhan. Bahkan dalam hal kecil sekalipun saya seringkali gak taat. Ngelanggar lalu lintas aja kan gak taat. Gimana mungkin saya bisa taat kepada firman Tuhan, lalu lintas yang ada tandanya ini saya langgar. Artinya saya gak taat. Dan itu aja susah. Saya sadar Tuhan. Kesadaran saudara bukan karena dikutuk. Karena saudara takut sama kutuk. Enggak. Tapi karena saudara cinta kepada Yesus. Saudara mau lakukan firman-Nya. Karena kita cinta kepada Yesus. Kita cinta kepada Dia. Maka kita akan menuruti segala perkataannya. Seberapa cinta saudara kepada Tuhan pagi ini? Tunjukkan. Dengan perkataan saudara secara pribadi.
tutup mata saudara. Berkata-kata secara pribadi kepada Yesus. Biarkan dia menyentuh hati saudara. Menegur saudara dengan lembut. Karena dia Bapa yang baik. Yang mau kita berubah. Dia mau supaya kita hidup bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu dia tegur kita. Oleh sebab itu dia ingetin kita. Jelas firman-Nya, jelas banget. Jangan sampai gereja yang hidup dalam nilai-nilai dunia. Jadilah gereja yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Taatlah, taat. Ketaatan itu nomor 1. Obedience is the key to bring heaven on earth. Ketaatan itu adalah kunci untuk membawa kerajaan surga ke dalam dunia ini. Waktu kita taat. In the last days, hari-hari terakhir, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi pertanyaannya, berseru dalam ketaatan, apa berseru dalam kemunafikan?